Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu dalam administrasi dan politik perpajakan di pertemuan kelima. Dalam pertemuan kelima ini, bahan kuliahnya adalah berjudul penggolongan pajak. Sebelum kuliah kita mulai, lebih dahulu kita membacakan doa belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Penggolongan pajak dilakukan atau dipelajari adalah untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa terkait dengan pajak. Pajak dapat dikenal dari berbagai macam segi, dari berbagai macam dimensi, dan dari berbagai macam golongan. Yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dan dalam aktivitas sehari-hari ketika mahasiswa telah masuk ke dalam dunia pekerjaan. Bisa saja seorang itu nanti akan mendapatkan pemahaman dari pihak lain terkait dengan pajak itu dari segi siapa yang berwenang memungut pajak. Jadi mereka akan mengatakan kepada kita bahwa pajak itu mungkin yang disebut adalah pajak negara dan pajak daerah. Tapi saja di tempat lain disebutkan bahwa pajak yang sama, tapi mungkin dari segi penggolongan yang lain. Mungkin dari saat mulai timbulnya hutang pajak. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus dipahami oleh mahasiswa agar mereka bisa tahu bahwa satu pajak yang sama bisa saja mungkin dipahami oleh tiga jenis golongan penggolongan pajak yang berbeda-beda. Nah, inilah fungsi dari mata kuliah penggolongan pajak pada hari ini. Jadi penggolongan pajak itu dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar, yaitu siapakah yang berwenang memungut pajak, yang kedua, saat mulai timbulnya hutang pajak, dan yang ketiga, pembebanan pajak dan administrasi perpajakan. Pajak ditinjau dari siapa yang berwenang memungut pajak, itu terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu pajak negara. Di sini yang berhak memungut pajak adalah pemerintah pusat. Yang dimaksudkan pemerintah pusat di sini pasti itu adalah Departemen Keuangan. Jadi contoh pajak yang bisa kita pahami yang kita lihat itu adalah biaya materai, cukai, dan kalau ada pajak yang bersifat umum yang bisa kita pahami selama ini adalah pajak negara itu seperti PBB. Kita ambil satu contoh PBB saja. Mungkin yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah itu terbagi dua. Pajak daerah yang dilakukan atau yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten kota. Untuk pajak daerah, yang berhak memungut pajak itu adalah pemerintah daerah. Karena pembagian kita di sini adalah berdasarkan pembagian kepada siapa yang berwenang memungut pajak, maka kita lihat di sini bahwa yang berhak memungut pajak di daerah itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang memungut pajak, contohnya yaitu pada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang jenis pajak pemerintah daerah provinsi. Nah, kita bisa lihat juga pajak itu juga dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Pemerintah daerah kabupaten kota ini adalah pemerintah daerah kabupaten kota yang paling banyak sebenarnya pajak itu dipungut di daerah kabupaten kota. Jadi dana itu banyak berputar itu di kabupaten kota. Karena apa? Karena pajaknya itu termasuk yang banyak juga. Kemudian pajak di kabupaten kota ini juga memiliki kemampuan untuk membangun bagi daerah itu. Tetapi daerah yang berhak memungut pajak itu adalah hanya daerah yang memiliki departemen atau memiliki dewan perwakilan. Jadi kalau ada kabupaten kota yang mereka itu memiliki kalau ada kabupaten kota, kenapa mereka itu bisa memungut pajak? Karena mereka memiliki dewan perwakilan di sana. Tapi kalau ada pemerintahan, umpamanya pemerintah kecamatan, maka pemerintah kecamatan tidak berhak memungut pajak. Kenapa? Karena tidak memiliki kabupaten kota. Contoh pajak daerah kabupaten kota itu adalah pajak potong hewan atau pajak rumah potong hewan dan pajak reklame.
pajak ditinjau dari saat mulai timbulnya hutang pajak. Kalau pajak dilihat dari saat timbulnya hutang pajak, maka kita bisa bagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif, pajak dikenakan adalah karena adanya subjek yang telah sampai kepada tahapan wajib dikenakan pajak atau sudah masuk masa terkena pajak, atau katakanlah jenis-jenis pajaknya itu adalah diawali dari karena adanya subjek pajak tersebut. Dia sudah mendapatkan kewajiban ketika subjeknya itu memiliki sesuatu, kemudian dia sudah terkena pajak karena kondisi sudah sampai kepada batas terkena pajak. Nah, ini dikenakan karena adanya subjek pajaknya. Kemudian contohnya itu adalah pada PPh. Karena seseorang yang berpenghasilan, dia telah memiliki batas kena pajak dari penghasilannya, maka pajak penghasilannya ini dikenakan kepada pajak. Batas pajaknya itu sudah terkena, maka dia akan dikenakan pajak. Kemudian pajak objektif adalah pajak yang merupakan jenis-jenis pajak yang mulai timbulnya kewajibannya itu diawali karena adanya objeknya. Jadi seseorang kalau dia memiliki harta yang banyak, tetapi tidak mau memiliki rumah, tidak mau memiliki kendaraan dan sebagainya, dia tidak bisa dikatakan terkena pajak objektif. Kenapa? Karena dia tidak memiliki bangunan, dia tidak memiliki kendaraan dan sebagainya. Jadi pajak objektif hanya dikenakan kepada orang yang memiliki rumah, memiliki kendaraan, dan memiliki barang-barang yang pada saat itu terkena pajak oleh pemerintah. Maka disebut pajak objektif. Kalau dibandingkan pajak subjektif dan objektif ini, maka itu termasuk kepada pajak objektif. Orang yang terkena PBB itu adalah orang-orang yang memiliki bangunan dan bumi atau tanah dan bangunan. Dan orang yang tidak memiliki tanah dan bangunan tidak terkena pajak objektif. Tapi pajak penghasilan dikenakan kepada orang yang sudah memiliki penghasilan dan penghasilannya terkena batas pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pajak ditinjau dari segi pembebanan pajak dan administrasi perpajakan. Dari segi ini, pajak dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Disebut pajak langsung karena administrasi pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, dalam hal ini setahun sekali, dan tahun tersebut adalah tahun pajak atau tahun takvim. Contohnya itu adalah PBB. Kita diberikan kwitansi untuk membayarnya, kemudian kita bayar, dan pajak itu langsung dari orang wajib pajak kepada negara membayarnya. Jadi pajak ini disebut dengan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah disebut karena administrasi pemungutannya dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga. Contoh bea materai dan cukai. Bea materai ini sudah naik, materai itu sudah 10.000. Maka kita dikenakan bea materai. Materai itu dinaikkan oleh negara, pajaknya dinaikkan jumlah ininya oleh negara, maka kita tidak bisa tidak membayar langsung kepada negara, tapi ketika kita mencantumkan materai itu di dalam aktivitas transaksi keuangan dan sebagainya yang membutuhkan legalitas, maka kita termasuk sudah membayar pajak. Kemudian cukai. Cukai ini juga setiap orang yang merokok pasti dia membayar pajak kepada negara. Dia tidak membayar pajak dan secara langsung, tetapi dengan membeli rokok itu dia sudah berarti membayar pajak kepada negara. Pajak apa yang dia bayar? Yaitu pajak tembakau, pajak cengkeh dan sebagainya. Ketika itu dinaikkan oleh negara, maka harga rokok pun naik, dan orang yang membeli rokok sudah termasuk orang yang membayar pajak, dan pajaknya termasuk pajak tidak langsung. Nah, dari beberapa pengertian di atas, maka diminta kepada mahasiswa untuk mengisi jenis-jenis pajak dalam tabel-tabel berikut ini. Contohnya, nama pajak PBB, maka pajak negaranya dia termasuk kepada pajak negara atau pajak daerah, pajak negara. Apakah dia pajak subjektif atau pajak objektif? Maka dia termasuk kepada pajak objektif. Kemudian yang ketiga, apakah dia termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung? Maka dia termasuk kepada pajak langsung. Nah, dari tabel ini 25 jenis pajak harus dituliskan dan diurai apakah dia termasuk pajak negara atau pajak daerah, atau pajak subjektif atau pajak objektif, dan pajak langsung atau pajak tidak langsung. Nah, ke-25
pajak ini harus diisikan lengkap, minimal 25, mau lebih juga boleh. Kemudian tugas ini diberikan atau dimasukkan ke dalam e-learning, dan silakan dibuka di e-learning, sudah ada tugasnya. Mungkin itu saja dulu isi kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mungkin perlu didiskusikan, silakan dibuka forum diskusi melalui WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.